Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton, saham bagus, saham bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Market Official Channel dari sahambagus.co.id. Bersama saya dengan Pak Kiai Saham Bagus, Pak Ahmad Angke. Tetap masih di Kopi Saham Kota Wisata Cibubur, dan kita akan bicara tentang 3 kunci perusahaan yang sehat dan layak untuk value investing. Nah, kira-kira dari 3 kunci ini apa aja tuh Pak Yai, sehingga bisa dijadikan rujukan informasi lah untuk teman-teman traders yang mau value investing. Oke, sebelum kita menjawab, kita ngopi dulu nih. Siap. Silakan Pak. Oke. Angkat kopimu Pak, angkat Iya, kopimu angkat ya. kopinya. Tes ya. Mantap. Jadi kopi ini Pak, ini hari ini kita seduhannya adalah Robusta Temanggung. Robusta Dan ini Temanggung, berasal mantap. dari kebun kawan kita komunitas saham bagus, namanya Pak Surahwan. Jadi dia punya kebun sendiri dan dia pilihin cherry yang benar-benar matang dan merah-merah. Itu khusus untuk kopi saham. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman kita ini banyak punya kebun kopi. Ada yang di Aceh, ada yang namanya Pak Nafis. Kemudian ada yang di Binjai untuk Sidikalang. Nanti ada mantap. namanya Pak Sebayang gitu ya. Yang di Makassar ya untuk kopi yang di Makassar ya itu ada Pak Jamie segala macam, Sumbawa segala macam. Jadi teman-teman kopinya kita ini langsung dari kebun sendiri. Ya, kebun dari sendiri. Jadi pasti dijamin enak dong. Yuk, tos. Mantap. Luar biasa nih kopi nih. Mantap. Ya, teman-teman. Nah, value investing ya. Warren Buffett selalu bilang adalah value investing itu adalah memprediksi masa depan, Pak. Nah, itu memprediksi dia. masa depan. Dan value investing yang paling sukses itu banyak dicontohkan adalah membeli saham BCA itu 10 tahun yang lalu, Pak. Ya, kalau Anda membeli BCA 10 tahun yang lalu, Anda hari ini sudah cuan 22.000%. 22.000%. Tapi pertanyaan paling sulit adalah BCA sudah lewat kenaikannya sudah di atas, Pak. Nah, sekarang kira-kira yang bisa jadi multi bagger yang seperti BCA di mana value investor selalu bilang tidur dan lupakan ya. Nah, itu apa kan gitu ya. Nah, itu yang paling susah ya, teman-teman. Jadi kalau ngomongin masa lalu mah ngomentari gampang, beli BCA, ini beli Astra, beli Telkom, beli segala macam ya. Itu kan masa lalu, Pak. Kalau Anda beli saham-saham itu ya sekarang udah ketinggian, nggak mungkin lagi gitu ya. Nah, selalu pertanyaannya the next BCA itu apa? Nah, the next untuk value investing itu apa tuh, Pak? Nah, sebelum ke sana kita punya guru yang harus kita amini sanatnya. Jadi setiap ilmu itu ada sanatnya, nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi kalau teman-teman para scalper itu kita sering ngomong sanatnya itu ada Jesse Livermore kan gitu ya, yang dia seorang scalper swinger gitu kan. Kemudian ada yang namanya ada Smith ya. Kemudian kalau value investor itu ada Benjamin Graham lewat bukunya The Intelligent Investor. Buku The Intelligent Investor itu terbitnya tahun 1958, Pak. Dan sampai sekarang masih diterbitkan, coba. Sampai sebagai penulis buku gimana ngelihat kayak gitu? Mantap. Iya kan? Nah, The Intelligent Investor itu Warren Buffett sudah baca ketika umur dia 11 tahun. Nah, kamu 11 tahun baca apa? Nggak baca apa-apa. Baca komik boleh ya. Baca komik Bobo ya, paling detektif Conan kan gitu ya. Nah, makanya Warren Buffett itu hebat karena apa? 11 tahun dia tuh sudah baca The Intelligent Investor yang itu 400-500 halaman, Pak, itu, Pak. Gitu. Saya yakin ini yang nonton video kita belum pernah habis baca buku The Intelligent Investor itu ya. Pegang aja yang ada yang belum pernah. Ada yang belum pernah. Nah, kemudian Benjamin Graham. Kemudian Benjamin Graham itu menginspire si Warren Buffett, ya kan? Warren Buffett. Kemudian Warren Buffett punya buku namanya The Warren Buffett Way. Udah baca belum? Jangan-jangan belum baca juga gitu loh. Aduh, ampun gitu ya. Supaya canggih.
The Warren Buffett Way. Oh. Kemudian The Warren Buffett Way itu diimplementasikan oleh Lo Keng Hong di Indonesia. Oke. Ada LKH Way namanya, Lo Keng Hong Way. Tahu nggak? Nah, Lo Keng Hong Way, ya tak? itu harus baca juga itu bukunya itu. Nah, harus ikut workshop. Iya, Ya, ikut workshop. harus ikut workshopnya Lo Keng Hong. Mahal 80 juta, emang kuat bayar. iya. Gitu? Betul. Nah. Tapi kalau saham bagus ada ininya kan, 3 hari besok kan. Ya, sekolah saham murah, cuma Jumat, Sabtu, Minggu 26, 27, 28 tak ceritain semua soal itu, ya toh. Siap. Tapi kalau di video ini kita ceritain sampai maghrib nanti ya, Iya, kan? betul. Ya, toh? Nah itu. Nah, saya sepil 3 mahaguru ini aja ya. Iya. Benjamin Graham, kemudian Warren Buffett, dan Lo Keng Hong. Oke. Simpelnya gini teman-teman, memprediksi masa depan. Berarti memprediksi masa depan itu memprediksi industrinya dulu. Betul. Industri apa yang 10 tahun akan datang itu masih moncer. Nah, Dan industri apa 10 tahun akan datang yang akan meredup. Nah, kalau meredup ya jangan dipilih. oke. Misalkan apa? Rokok menurutmu 10 tahun akan datang orang masih akan ngerokok enggak? Ngerokok yang biasa ya, bukan yang elektrik. Gimana menurutmu? Ya bisa jadi udah enggak. Enggak. Elektrik. Televisi menurutmu? Enggak. Enggak. Radio? Enggak juga. Koran? Enggak juga. Iya. Berarti jangan dipilih emiten itu, gitu loh. Emiten yang industrinya redup jangan dipilih. Taksi gimana? Taksi oke lah. Taksi kan sudah taksi kayak enggak. Bluebird kayak Iya, itu iya, loh, enggak, kayak enggak. Express gitu. Enggak lah. Enggak lah, kan sudah ada apa? Ada Grab. Ada Grab, ada Gojek, gitu. Betul. Nah, gitu. Kalau nggak masuk di infrastruktur itu ya lewat juga. Nah, berarti sebelum Anda memilih emiten tuh milih industrinya dulu nih. Oke. Mana industri yang redup, mana industri yang bakal cemerlang. Anda pilih industri lagi cemerlang gitu lah. Ya kan di video sebelumnya kita udah bahas emiten teknologi. Nah, Kenapa emiten teknologi? Karena teknologi itu adalah industri yang cemerlang 10 tahun akan datang. Oke. Bahkan mulai sekarang kan anak-anak kita ini kalau wifi-nya itu ibaratnya mati setengah hari aja sudah, aduh, 1 jam aja udah begini Pak ya? udah cekcok kan, Iya, gitu ya, repot. gitu ya. Jadi sudah sembakonya kita, Betul. ya. Berarti apa? Emiten teknologi itu mungkin Mungkin bisa naik. jadi the next BCA. Betul. Ya, kemudian emiten apa lagi yang kedepannya nih masih dibutuhin kan gitu kan? Ya, sawit itu masih dibutuhkan. Sawit ya, mungkin ya, karena mau dipakai oleh industri B50. Iya. Kemudian mungkin energi. Ya, energi masih tetap ya. Betul. Energi terbarukan tuh Iya, yang EBT lagi muncrat, itu, betul. EBT ya toh. Iya. EBT udah kita bahas atau belum ya di beberapa video. Kalau belum nanti Video kita bahas sudah. ya. EBT semuanya going to EBT. Makanya Adaro itu melepas bisnis batu bara termalnya ke AADI dan Adaro sendiri kemudian menjadi bisnis terbarukan. Kemudian juga ada energi terbarukan, ada FUTR juga. Ya, kemudian sekarang bahkan Indi itu juga sekarang udah energi terbarukan, bukan hanya sekedar ya kan? Toba, bahkan 2026 Toba itu akan menjual semua batu bara termalnya dia. Ya, menjadi EBT kan gitu kan. Nah, berarti apa ya? Berarti itu kemungkinan bisa menjadi next BCA. Ya. Selanjutnya kalau udah ketemu industrinya, dilihat tuh dari sisi laporan keuangannya gimana. Nah, laporan keuangan ini penting. Kamu bisa nggak baca laporan keuangan? Belum tentu juga bisa dan canggih. Iya. Iya, kebanyakan juga nih audien kita ini juga nggak bisa baca laporan keuangan kan gitu kan. Karena biasanya laporan keuangan itu sengaja dibikin ribet, Pak. Dibikin ribet sehingga orang umum itu nggak bisa baca. Nah, kalau di Saham Bagus kita ajarin baca laporan itu sangat simpel. Ya, yang nggak perlu dibaca nggak usah dibaca. 500 halaman lu baca juga mumet lah itu. Prospektus, coba sekarang Anda lihat prospektusnya Superbank 400 halaman lebih. Emang mau dibaca semua kan nggak juga kan gitu kan. Nah, jadi apa yang harus Anda baca? Misalkan Anda punya prospektus Superbank gitu ya. Yang Anda baca adalah cuma 3. Apa itu, Pak? Data likuiditas. Likuiditas itu jumlah uang cash yang dimiliki. Kemudian yang kedua solvabilitas. Jumlah aset dibandingkan dengan utang dia. Dan yang ketiga adalah profitabilitas. Sejauh mana dia bisa menghasilkan profit
bagi pemegang saham. Oke. Cuma itu bisnis itu. Tiga hal ini, Pak, iya, ya? bisnis yang bagus Mantap. itu yang cashnya banyak atau likuiditasnya banyak, ya. Kemudian yang asetnya banyak melebihi utangnya, sehingga kalau perusahaan itu dilikuidasi dia tetap bisa membayar semua utang dan kewajibannya. Betul. Kemudian yang ketiga adalah yang profitnya bagus naik terus. Nah, kayak Tiga gitu. hal itu ya. Tiga hal itu. Kemudian kalau murah dan tidaknya Anda cuma lihat dua aja. Lihat apa? Lihat PER sama PBV. Oke. PER itu price earning ratio ya. Pokoknya dia di bawah 10 itu udah bagus. Syukur-syukur di bawah 4. Syukur-syukur di bawah 1. Tapi kan nggak mungkin di bawah 1. Kemudian PBV. PBV itu paling banter kalau saya itu 4 ya. Tapi kalau Lo Keng Hong maunya di bawah 1. Luar Ya. biasa. Kalau Warren Buffett maunya 0,7 gitu loh. Ya, nah, seperti itu ya. Nah, Anda mau berapa kan harus tahu gitu loh. Nah, gitu. Jadi gampang banget cuma itu. Cari cashnya yang banyak, cari asetnya yang banyak melebihi utangnya, kemudian cari yang profitnya consistently naik. Lebih bagus lagi kalau profitnya itu lebih besar dari 15%. Oke. 15, kenapa 15%? Karena kalau Anda nabung deposito, itu Anda kan dapat 5%. Ya. Anda nabung ke SBN, surat utang negara, dapat 6,8%. Lah Anda invest di saham harusnya lebih gede dong. Ya. Jadi minimal 2 kali lah, dari 7% yaitu sekitar 15%. Kalau saya. Iya. Wah, menarik nih para pemirsa. Jadi 3 hal itulah kunci ngeliat ini perusahaan sehat apa enggak gitu Pak ya. Betul. Untuk value investing. Jadi ketika Anda ngeluarin duit, nyimpan duit di situ, nggak takut hilang gitu. Nah, kemudian mungkin terakhir saya tambahkan buat yang seneng dividen, Nah, itu tambahin parameter lagi bahwa IPS-nya itu selalu naik, earning per share-nya. Earning per share itu artinya jumlah pendapatan yang dibagikan kepada investor. Oke. Jadi dia tuh secara konsisten 5 tahun tuh naik gitu, itu berarti bagus. Artinya dividen Anda akan naik terus. Ini perusahaan yang bagus. Tapi kalau perusahaan yang IPS-nya dari tahun ke tahun tuh turun, itu perusahaan yang cuma memakmurkan direksi sama komisarisnya aja. Pemegang sahamnya nggak pernah dipikirin. Contohnya PANI itu IPS-nya kecil sekali. Makanya saya nggak suka itu invest di PANI, CBDK itu aguan tuh pelit banget gitu. Iya, sama investornya gitu, bener. Bener. Kalau Unilever Pak ya? Unilever kan dikasih semua kemarin gitu. Nah, kita kasih contoh aja ya untuk yang untuk emiten kelapa sawit nih. Karena kelapa sawit lagi naik terus harganya nih ya, secara ini lagi naik. Nah, nanti ada di video ini nih. Ya, teman-teman, contohnya adalah kita bandingkan untuk emiten kelapa sawit ya, teman-teman. Ada LSIP, ada BWPT, ada GZCO, ada TAPG, dan ada STAA. Mana dari 3 ini yang paling potensi apabila kita pegang secara jangka panjang atau value investing? Anda bisa melihat sales growth paling tinggi adalah STAA, kemudian operating profit margin paling tinggi adalah LSIP, kemudian net profit margin paling tinggi adalah TAPG, dan market cap paling besar adalah TAPG. Kemudian PER paling murah 54 kali itu adalah LSIP. Kemudian PBV yang paling murah itu juga LSIP. ROE dan ROA-nya paling besar itu adalah TAPG. Nah, kemudian dari utangnya itu paling sedikit adalah LSIP ya, teman-teman. Kalau Anda melihat dari konsep kita bahwa perusahaan yang bagus itu perusahaan yang harus likuiditasnya bagus, solvabilitasnya bagus, dan juga profitabilitasnya bagus ya, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitasnya bagus. Maka di sini terlihat bahwa untuk jangka panjang Anda akan lebih aman untuk memegang TAPG atau Triputra Group ya. Dan kemudian yang kedua adalah Anda boleh pegang LSIP, dan kemudian berikutnya Anda boleh pegang second layer dari kelapa sawit yang masih punya potensi untuk naik, yaitu BWPT, GZCO, dan STAA. Disclaimer on. Nah, siap. Cek ya nanti videonya ya. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas kebersamaannya, dan tetap pantau di sahambagus.co.id dan juga di Gossip Market YouTube channel kita. Salam cuan. Salam cuan investor di Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham.
Saham bagus, saham bagus.